Masyarakat antusias ikuti CFD perdana di Balangan. KPU Balangan lantik anggota PPK. SMKPP Negeri Paringin adakan sadap perdana karet. Desa Buntu Karau rekrut perangkat desa melalui tes seleksi. Bupati Balangan hadiri haul guru sekumpul di Desa Baru Bahinu. Sukseskan HUT ke-70 Satpol PP Balangan kembali gelar rakor. Atlet Amura Balangan boyong 3 medali di Kejurnas ASKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, cuplikan tadi adalah rangkuman momen-momen yang berhasil direkam oleh tim media center pemerintah Kabupaten Balangan selama sepekan terakhir. Bersama saya Yusma, berikut penerbangan selengkapnya. Bupati Balangan beserta jajaran bersama masyarakat ikuti kegiatan Car Free Day perdana atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor yang bertempat di lajur jalan samping Masjid Al-Akbar Paringin Selatan Minggu 8 Maret 2020. Bupati Balangan beserta jajaran bersama masyarakat ikuti kegiatan Car Free Day perdana atau Hari Bebas Kendaraan Bermotor bertempat di lajur jalan samping Masjid Al-Akbar Paringin Selatan Minggu 8 Maret 2020. Bupati Balangan, Ansyaruddin merasa senang dengan dilaksanakannya kegiatan itu. Terlihat dari antusias warga yang turut berpartisipasi untuk meramaikan Car Free Day di Balangan. Jadi kegiatan Car Free Day hari ini, alhamdulillah kalau saya melihat antusias sekali masyarakat, para pemuda, ya, orang tua dan anak-anak. Lanjut Ansyaruddin, pemerintah daerah juga mensupport pelaksanaan Car Free Day dengan harapan bisa dimanfaatkan bagi masyarakat dan akan terus berlanjut hingga nantinya. Ketua DPD KNPI Balangan, Nurdian Wahyudi yang juga menggawangi dari kegiatan ini, berharap agar Car Free Day yang dilaksanakan setiap hari Minggu bisa memberikan dampak yang positif bagi masyarakat di Balangan. Kemudian harapan kami tentunya dengan CFD ini bagaimana UMKM bisa berkembang, kemudian masyarakat Balangan bisa menemukan salah satu destinasi lagi untuk kegiatannya setiap hari Minggu pagi gitu. Jadi memang insya Allah kegiatan ini kami laksanakan setiap hari Minggu, setiap hari Minggu. Jadi mudah-mudahan masyarakat, kemudian pedagang, kemudian seluruh elemen bisa mendukung kegiatan ini gitu. Salah satu penjual yang menggelar lapak dagangannya di area Car Free Day, Ati Legina turut merasakan kegembiraannya atas kegiatan perdana yang dilakukan oleh panitia ini. Ya alhamdulillah, berkat adanya ini, jualan kami malah rame tuh hari ini. Mudahan minggu kena sambil rame lagi. Jadi penghasilannya meningkat ya? Meningkat. Di samping itu, salah satu pengunjung Agna Azkia menanggapi baik perihal adanya pelaksanaan Car Free Day yang digelar ini. Semoga lebih ditingkatkannya, yang jualan-jualan, habis itu lebih banyak bak sampah, sama lebih banyak hiburan ya. Car Free Day ini diadakan untuk memberikan ruang bagi warga Balangan agar bisa menikmati suasana tanpa polusi asap kendaraan serta waktu bermain bagi keluarga. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Jelang pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan dan pemilihan Bupati Balangan, Komisi Pemilihan Umum melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan bagi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK se-Kabupaten Balangan bertempat di Aula KPU Balangan, Sabtu 29 Februari 2020. Jelang pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan dan pemilihan Bupati Balangan,
Komisi Pemilihan Umum melantik sekaligus mengambil sumpah jabatan bagi anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Balangan. Bertempat di KPU Balangan, Sabtu 29 Februari 2020. Ketua KPU Balangan Saripani menyampaikan, kegiatan ini dilakukan mulai tahap seleksi dari tanggal 15 Januari 2020 hingga pelantikan di tanggal 29 Februari 2020. Lebih lanjut, Saripani menegaskan bahwa KPU Balangan melantik sebanyak 40 orang anggota PPK yang terdiri dari 35 laki-laki dan 5 perempuan. Ia berharap kepada seluruh anggota PPK agar bisa melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dalam pilkada yang akan digelar. Harapan kami, selainnya kami sebagai penyelenggara, kami berjanji untuk bersikap netral, profesional, dan integritas kami itu akan selalu melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya aja. Bupati Balangan, Ansyaruddin dalam sambutannya yang dibacakan Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Gunawan menyampaikan, peran para anggota PPK ini sangat besar dalam mengemban tugas serta tanggung jawab yang akan dijalankan nantinya. Terpisah, salah satu anggota PPK Kecamatan Paringin, Titin Semendari mengatakan, setelah adanya pelantikan ini seluruh anggota akan memaksimalkan kinerja dalam penyelenggaraan pilkada di tahun 2020. Ia berharap para anggota PPK bisa membantu kesuksesan penyelenggaraan pilkada Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur. Semoga kami para penyelenggara di kecamatan sukses dalam menyelenggarakan pilkada Bupati dan Wakil Bupati serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kabupaten Balangan, dan segala tahapan-tahapan yang telah akan kami jalankan berjalan dengan sukses dan lancar. Acara pelantikan tersebut dihadiri Asisten 1 Bidang Pemerintah dan Kesra Kabupaten Balangan, para camat lingkup Kabupaten Balangan, perwakilan Dandim 1001 Amuntai Balangan, perwakilan Kapolres Balangan, Ketua Pengadilan Negeri Paringin, dan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Balangan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. SMK PP Negeri Paringin menerima penyerahan kebun entres dari CSR Adaro Indonesia, sekaligus sada perdana karet di lahan praktek SMK PP Negeri Paringin, Rabu 4 Maret 2020. Sekolah Menengah Kejuruan Pertanian Pembangunan atau SMK PP Negeri Paringin menerima penyerahan kebun entres dari CSR Adaro Indonesia, sekaligus sada perdana karet di lahan praktik SMK PP Negeri Paringin, Rabu 4 Maret 2020. Kepala SMK PP Negeri Paringin, Syahrudin menyampaikan pohon karet yang berusia 7 tahun ini memang digunakan sebagai sarana pembelajaran bagi siswa-siswi jurusan perkebunan. Ini sudah 7 tahunan usianya. Pas memang waktu usia sadap ini. Harapannya ke pemerintah, Pak? Harapan ke pemerintah ya kami mohon bantuan untuk pengembangan. Di samping itu, perwakilan dari CSR Adaro Indonesia, Jatmiko Wicaksono memberikan penjelasan terkait kebun entres. Dengan mengetahui varietas pohon karet, Jatmiko berharap para siswa-siswi dapat mengeksplor, kemudian menghasilkan pohon karet yang dapat dipasarkan kepada masyarakat. Kalau di sini lebih spesifik ke kebun entres. Tadi kebun entres ini kebun untuk mengedukasi siswa-siswanya terkait varietas karet-karet yang ada. Jadi pengennya kami dan SMK sendiri siswa itu mengetahui jenis-jenis varietas yang ada itu seperti apa, dan untuk yang membuat menjadi unggul itu seperti apa nantinya. Sudah hampir 30 tahun. Bupati Balangan, Ansyaruddin mengatakan SMK PP Negeri Paringin ini adalah sekolah dengan orientasi fokus pada pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan, dan ini adalah salah satu program di bidang perkebunan. Dan ini adalah salah satu program di bidang perkebunan, di mana anak-anak supaya bisa bagaimana cara menanam kebun karet ini, bagaimana cara memeliharanya, bagaimana cara panennya ini, menyadapnya dan sebagainya. Setelah melakukan penyadapan karet perdana, Ansyaruddin berpesan kepada para siswa dan siswi untuk selalu rajin belajar agar mengerti cara menanam pohon karet, bagaimana cara memelihara dan menyadapnya.
Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Pemerintah Desa Bentukarau, Kecamatan Juwai, mengadakan penyaringan dan penjaringan perangkat desa dengan tes seleksi tahun 2020 di kantor Kepala Desa Bentukarau, Rabu 4 Maret 2020. Pemerintah Desa Bentukarau, Kecamatan Juwai mengadakan penyaringan dan penjaringan perangkat desa dengan tes seleksi tahun 2020 di kantor Kepala Desa Bentukarau Rabu 4 Maret 2020. Hal ini dilakukan sesuai dengan Perbub nomor 44 tahun 2019 tentang pelaksanaan penjaringan, penyaringan, pengangkatan, dan pemberhentian perangkat desa, agar penempatan perangkat desa yang berkompeten bisa membantu tugas kepala desa. Camat Juwai Munisih menyampaikan, tujuan dari seleksi perangkat desa ini untuk memaksimalkan kinerja para aparat desa dalam hal melayani masyarakat di Desa Bentukarau. Karenanya, ia menegaskan untuk seleksi ini sangat diperlukannya keahlian para peserta dalam hal penggunaan suatu software komputer yang akan digunakan nantinya. Untuk aparat desa tidak boleh santai-santai karena kerjaan banyak. Apalagi semua sistem aplikasi, sistemnya pakai aplikasi komputer, termasuk semacam Seskodes dan lain sebagainya. Sehingga kemampuan terutama aplikasi komputer sangat diharapkan dan dapat dimiliki oleh semua aparat desa. Kepala Desa Bentukarau Saini mengatakan, dengan adanya kegiatan seleksi ini, dirinya berharap agar bisa menghasilkan aparat desa yang berkualitas. Tapi harapan kita apabila yang terpilih nanti bisa bekerja dengan baik dan memenuhi sesuai apa yang dijadikan sebagai kasih kesejahteraan rakyat. Salah satu peserta tes, Abdul Rahim, menanggapi baik dengan terlaksananya proses penyaringan dan penjaringan perangkat desa ini yang telah ditetapkan sesuai dengan Perbub nomor 44 tahun 2019. Tanggapannya sangat baik karena terbuka untuk pekerjaan untuk masyarakat, khususnya yang ingin mencari pekerjaan di wilayah sendiri. Seleksi ini diikuti sebanyak 8 orang peserta yang akan dipilih nantinya untuk diangkat sebagai Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat di Desa Bentukarau. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Bupati Balangan hadiri haul ke-15 Abah Guru Sekumpul atau Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang dilaksanakan warga Desa Barubahinu, Kecamatan Paringan Selatan, Kamis 5 Maret 2020. Bupati Balangan hadiri haul ke-15 Abah Guru Sekumpul atau Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani yang dilaksanakan warga Desa Barubahinu, Kecamatan Paringan Selatan, Kamis 5 Maret 2020. Seluruh jemaah yang berhadir nampak antusias mengikuti rangkaian acara tersebut, terbukti saat sesi tausiah yang diisi Habib Alwi bin Hamid bin Syihab dari Tarim Hadramaut, para jemaah tidak beranjak dari tempat duduk. Bupati Balangan Ansyaruddin merasa bersyukur dengan masyarakat yang selalu menauladani ulama, terutama sosok Guru Sekumpul. Pada kesempatan itu, Ansyaruddin menyatakan, pemerintah daerah akan selalu mendukung seluruh kegiatan keagamaan yang dilaksanakan oleh masyarakat, sebab hal itu sangat berdampak positif bagi masyarakat Balangan yang terkenal agamis. Sementara itu, Habib Alwi bin Hamid bin Syihab dalam tausiahnya menyampaikan, akan penting bersedekah dan berbagi kepada sesama. Habib Alwi juga mengingatkan agar selalu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW yang mampu membawa keselamatan dan keberkahan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Satpol PP Kabupaten Balangan kembali adakan rapat koordinasi persiapan HUT ke-70 Satpol PP bersama Linmas dan Danpar tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 di Aula Benteng Tundakan, Jumat 6 Maret 2020. Semakin dekat gelaran HUT ke-70 Satuan Polisi Pamong Praja tingkat Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2020 yang akan dipusatkan di Kabupaten Balangan. Satpol PP Kabupaten Balangan kembali adakan rapat koordinasi bersama Linmas dan Damkar di Aula Benteng Tundakan,
Jumat 6 Maret 2020. Kepala Dinas Satpol PP Kabupaten Balangan, Rahmadi Yusni mengatakan, pemerintah daerah sangat mendukung penuh atas pelaksanaan kegiatan yang akan digelar selama 4 hari berturut-turut, dimulai dari tanggal 16 sampai dengan 19 Maret 2020. Contohnya tadi yang menjadi permasalahan kita tadi di tempat pelaksanaan kita itu adalah seperti WC yang belum ada tersedia di sana, juga tempat parkir ya. Juga tadi ada saran-saran dari kawan-kawan dari kepolisian, tadi kita harus mengecek kembali ya kesiapan atau ukuran lapangan ini untuk menampung seluruh peserta apel ini. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Balangan, Ruskaryadi mengucapkan rasa terima kasih kepada Satpol PP Provinsi Kalimantan Selatan yang telah mempercayakan Kabupaten Balangan sebagai tuan rumah dalam perayaan HUT ke-70 ini. Lanjut Ruskaryadi, dalam pembahasan rakor persiapan HUT ini, Kabupaten Balangan masih menemukan beberapa kendala yang belum teratasi dalam pelaksanaan nantinya. Ya, alhamdulillah khusus pelaksanaan Satpol PP kita sangat didukung oleh Pak Bupati, Bapak Sekda, dan dari jajaran pihak Polres, Pak Kodim, di mana tadi sudah didengarkan pada saat rapat, mereka sangat mendukung untuk kesuksesan acara ini. Beriringan dengan hal itu, Ruskaryadi berharap agar perayaan HUT ke-70 Satpol PP berjalan lancar dan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat di Kabupaten Balangan. HUT ke-70 Satpol PP ini dikemas dalam rangkaian acara senam pagi bersama, aksi bersih-bersih, donor darah, pembagian sembako, lomba PBB, dan yel-yel, jamuan makan dan ramah tamah bersama Bupati Balangan, serta pergelaran One Night Live akustik atau malam keakraban anggota Satpol PP se-Kalimantan Selatan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan. Atlet dari perguruan karate Amura Balangan berhasil meraih medali di kejuaraan nasional atau Kejurnas dan Akademi Seni Bela Diri Karate Indonesia atau ASKI yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah dari tanggal 28 Februari sampai dengan 1 Maret 2020. Berita tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita di Batarbangan edisi kali ini. Saya, Yusma, dan segenap tim yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atlet dari perguruan karate Amura Balangan berhasil meraih medali di kejuaraan nasional atau Kejurnas dan Akademi Seni Bela Diri Karate Indonesia atau ASKI yang berlangsung di Solo, Jawa Tengah dari tanggal 28 Februari sampai dengan 1 Maret 2020. Kejuaraan yang diikuti lebih dari 500 peserta dari 18 provinsi ini digelar tiap 2 tahun sekali dan menjadi ajang yang sangat dinanti oleh tiap daerah. Pada ajang ini Kalimantan Selatan mengirim sebanyak 34 atlet, 4 pelatih, 2 manajer tim, dan 3 wasit. Amura Balangan dengan kekuatan 4 atlet yakni Siti Hajar Feby Valentine dari SD Negeri Paringin 2 kelas 4, Muhammad Rasya Madani dari SD IT Darul Fikri Balangan kelas 5, Ahmad Yusri SMA Negeri 1 Paringin kelas 10 MIPA 2, Rafid Rabani Fakultas Psikologi UMM Malang, dan 1 pelatih Ahmad Rifki berhasil membawa 3 medali, yakni Siti Hajar Feby Valentine berhasil meraih medali perunggu untuk kategori Komite Prapumula Putri 30 kg, dan Rafid Rabani berhasil meraih 2 medali, yaitu medali perak pada kategori Komite Perorangan Senior Putra 84 kg dan medali perunggu pada kategori Komite Bergu Putra. Ketua Harian Amura ASKI Balangan, Aswadi Rosyadi mengatakan, keberhasilan ini berkat kerja keras dan latihan para karateka Balangan sehingga berbuah keberhasilan yang bisa mengharumkan nama Balangan. Di tempat terpisah, Kapolres Balangan AKBP Nur Hamid selaku pembina Amura ASKI Balangan sangat bangga atas hasil yang diraih anak binaannya. Ia berharap semoga prestasi yang ada ke depannya bisa ditingkatkan lagi. Ketua KONI Balangan, Haji Duas juga merasa bangga dengan raihan medali dari karateka Amura Balangan ini, dan ini menjadi kebanggaan para insan olahraga yang ada di Balangan. Tim Liputan melaporkan untuk Media Center Pemerintah Kabupaten Balangan.